Halo teman-teman, pada saat ini saya berada di pekarangan Pak Ngurah Aji ya, yang berada di perbatasan antara Dalung dan Abian Base. Dia memanfaatkan pekarangan ini menjadi tempat warung makan dan juga ada kebun. Nah, salah satunya yang menarik di situ ada kandang angsa. Nah, saat ini kita akan melihat proses pembuatannya. Ayo kita melihat bareng-bareng. Yuk. Wow, mantap. Beginilah tampilan kandang angsa yang sudah selesai dikerjakan. Cukup sederhana bukan? Yang penting angsanya nyaman dan terlindungi. Bisa berteduh dari panas sinar matahari dan dinginnya hujan. Bahan yang digunakan semuanya juga dari limbah, besi-besi bekas dan sisa-sisa fiber yang layak pakai. Semua ini digunakan untuk kandang angsa. Pemilik pekarangan ini ialah Aji Ngurah. Dia asli Badung, Bali, yang menghabiskan masa pensiunnya untuk mengelola pekarangan seluas 1000 meter persegi atau 10 are. Lokasi ini berada di perbatasan antara Kecamatan Dalung dan Kecamatan Abian Base, pas di pinggir jalan raya Dalung, sekitar 1 km dari Rumah Sakit Mangusade dan 1 km juga dari pusat pemerintahan Badung. Di depan pekarangan ini digunakan untuk warung makan, lengkap dengan parkir yang luas dan bisa muat 10 mobil. Menu yang dijual beragam dan yang menjadi andalan ayam geprek dan ayam crispy dengan harga yang terjangkau dan cita rasa yang lezat. Sekarang kita ke bagian belakang. Di bagian belakang ditanami pohon kelapa kopior, kelapa hijau, ada lemon, sayuran, kolam. Ada kolam ikan lele, gurami, dan nila yang terpisah. Jadi dia membuat 3 kolam. Ikan-ikannya ini dijual juga loh, lumayan nambah-nambah menu di warung makan yang ada di depan. Satu hal yang menarik adalah adanya kandang angsa. Ada yang tahu hewan ini? Sekarang sudah sangat jarang orang memeliharanya, bukan? Ini yang disebut preman jalanan. Mungkin anak-anak yang sekolah tahun 80-an atau tahun 90-an pasti paham. Sering diganggu oleh angsa yang ada di kebun di mana kita akan melewati. Kali ini kebetulan Aji Ngurah lagi membuat kandang angsa. Aji Ngurah belajar ngelas kilat dari YouTube, beli mesinnya sejutaan dan elektrodanya, dan bisa deh untuk mengelas. Yang penting yakin. Tepatnya tempatnya berteduh angsa yang dibuat ukurannya 1x2 meter. Besi yang didapat dari bekas bangunan diukur dan dipotong menggunakan gerinda. Mungkin kalau teman-teman mau membuat tempat teduh angsa ini bisa menggunakan dengan kayu, bambu, atau barang-barang yang masih bisa dipakai. Kandang ini dikelilingi dengan tembok mini ukurannya 60 cm dan keseluruhan kandang angsa itu 10 x 3 meter, dibagi 2 bagian dan masing-masing dilengkapi dengan kolam kecil tempat mereka mandi untuk membasahi bulu-bulu mereka, karena angsa itu memang suka mandi supaya lebih segar. Air kolam tadi dialiri air dari parit kecil dari sungai yang pas banget melewati pekarangan ini. Nah, Aji Ngurah memanfaatkan dengan membuat saluran agar bisa masuk ke kolam pemandian angsa. Dibuang kembali ke 3 kolam ikan
dan kembali lagi air tersebut ketarik, sehingga airnya mengalir terus dong. Wow, lumayanlah kegiatan ini untuk menghilangkan stres dengan kesibukan seperti ini. Intinya dalam proses pembuatan kandang angsa ialah ada kolamnya, tempat mandinya angsa, pagar keliling, halamannya cukup luas. Nah, mengenai kolam tadi bisa dengan membuat dari drum bekas yang dibelah dua. Dan yang terpenting adalah tempat berteduh angsa tersebut. Awalnya Aji Ngurah dibawakan sepasang oleh temannya dari Jawa, dan sekarang berkembang menjadi 8 ekor. Untuk makanan bisa sisa-sisa nasi dari warung makan atau sisa-sisa nasi yang terbuang, atau juga bisa dari sayuran, konsentrat, jagung, atau umbi-umbian. Menurut Aji Ngurah, lumayan dengan memelihara angsa ini mampu untuk mengusir ular kobra yang masuk ke pekarangannya, dan juga mungkin ada maling yang mencoba masuk ke pekarangannya. Karena memang angsa akan bersuara keras kalau ada gerakan asing. Berbicara tentang angsa, di negeri Cina, angsa dimanfaatkan sebagai hadiah dari orang tua untuk anaknya yang menikah. Mereka menganggap bahwa angsa merupakan simbol kesuburan dan kesetiaan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa angsa liar bersifat monogami, yang artinya hanya memiliki satu pasangan saja. Sedangkan angsa yang diternakan tidak bersifat monogami dikarenakan proses penjinakan. Daya adaptasi angsa sangat tinggi dalam kondisi yang tidak memungkinkan sekalipun. Dan yang terpenting adalah angsa itu menyukai kolam, danau, atau rawa-rawa. Angsa memiliki potensi usaha yang menguntungkan sebagai usaha alternatif peternak, karena jumlah peternak dan angsanya semakin berkurang jika dibandingkan dengan jenis unggas lain. Sehingga ini menjadi keuntungan bagi kita karena pesaingnya sedikit. Dari segi pemasaran memang masih kalah dengan unggas lain, khususnya ayam. Tapi kalau kita riset ya, harga telur angsa di OLX itu paling murah itu 110.000. Nah, harga angsa beragam dari 300 sampai 600.000. Kalau kita ketahui dari daging angsa ini saja ada manfaatnya buat tubuh kita. Sumber protein, zat besi dan kalsium, menambah stamina, sumber energi, sumber nutrisi, menguatkan sistem imun, sumber vitamin A dan B1, baik untuk kesehatan jantung. Nilai jual angsa memang tetap menjanjikan. Bila mana kita punya pekarangan yang nganggur yang tidak kita gunakan, cobalah memanfaatkannya sama seperti Aji Ngurah di sini. Dia itu menempatkan warung di depan, kemudian ada kolam ikan, pohon kelapa, dan ternak angsa. Mungkin juga kita bisa beternak yang lainnya. Untuk kandang angsa itu kita tidak harus berpikir yang ribet-ribet, cukup bahan-bahan yang ada. Misalnya kita punya kayu, gunakanlah kayu. Kita punya bambu, pakai saja bambu. Yang terpenting adalah kita punya keseriusan untuk membuat kandang angsa. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan
Dengan memelihara angsa, membuat kandang angsa, memanfaatkan pekarangan kosong yang kita miliki, itu bisa menghilangkan kejenuhan kita, stres, dan pastinya dengan banyaknya aktivitas membuat kita semakin sehat ya, secara jasmani dan rohani. Nah, inilah dia tampilan kandang angsanya. Selamat mencoba, terima kasih.